Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Iza Subhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik analisis data model Merz dan Habermas. Merz dan Habermas pada tahun 1984 mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya menjadi jenuh. Artinya datanya tidak diperlukan data lagi karena datanya itu sudah penuh, sudah lengkap, sehingga tidak diperlukan informasi baru lagi. Informasinya sudah lengkap karena aktivitas dalam analisis datanya itu dilangsungkan secara terus-menerus. Nah, di sini adapun langkah-langkah dari model analisis data Merz dan Habermas ada 3 tahap. Yang pertama yaitu ada reduksi data. Reduksi data ini berarti maksudnya adalah kita merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Nah, dalam reduksi data ini, kalau misalnya dalam penelitian konseling, kita mendapatkan data dari konselor sendiri, atau dari konseli sendiri kita melihat konseli itu. Kemudian kita juga dapat mendapat informasi dari significant other. Nah, dari significant other itu kita dapat mendapatkan informasi, dari konseli juga kita mendapatkan informasi. Kemudian informasi-informasi tersebut kita rangkum, kemudian kita juga bisa kasih kode, kemudian kita memilih hal-hal yang penting dari informasi tersebut. Adapun langkah-langkahnya itu ya, yang pertama itu meringkas data itu sendiri, apakah itu data langsung dari orangnya maupun kejadian atau situasi di lokasi penelitian. Kemudian langkah kedua yaitu pengkodean. Jadi kan datanya itu kan banyak, jadi untuk memudahkan kita dalam merangkum data itu, kita memberikan kode-kode dalam data itu. Kemudian pembuatan catatan, ada catatan objektif, reflektif, marginal. Kemudian kita menyimpan datanya, kemudian memonya itu kita buat, kemudian analisis antar lokasi. Nah, analisis antar lokasi ini bisa jadi lokasi tempat kita melakukan penelitian atau observasi itu bisa jadi lebih dari satu, makanya kita merangkum informasi dari lokasi A maupun lokasi B. Kemudian pembuatan ringkasan sementara. Nah, jadi hasil dari reduksi data ini kita jadikan sebagai kesimpulan sementara. Adapun tahap kedua yaitu penyajian data. Nah, penyajian data atau data display ini merupakan format yang menyajikan informasi berupa teks naratif maupun bagan, hubungan antar kategori, diagram, alur atau flowchart dan sebagainya. Nah, dalam penelitian kualitatif tentu datanya itu umumnya adalah teks naratif. Beda lagi kalau misalnya data kuantitatif. Tentu kita tidak terlalu terpaku kepada data yang bentuknya naratif. Seperti itu. Kemudian proses dari penyajian data ini dilakukan dengan cara menampilkan data itu sendiri, membuat hubungan antar fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi, dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan penelitian. Kemudian dalam penyajian data ini ada beberapa model. Menurut yang saya baca, ada model mendeskripsikan konteks dalam penelitian, ada model checklist matriks, ada mendeskripsikan perkembangan antar waktu, ada model matriks tata peran, yaitu peran-peran yang ada dalam penelitian itu, kemudian matriks konsep per cluster, matriks efek dan pengaruh, matriks dinamika lokasi, dan terakhir model daftar kejadian. Jadi itu adalah bentuk-bentuk dari penyajian data. Kemudian langkah yang terakhir dari model Merz dan Habermas adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dari reduksi data dan penyajian data ini kita memperoleh kesimpulan sementara dari masing-masing tahap ini kan. Nah, itu baru kesimpulan sementara. Kita masih butuh data-data lain atau bukti-bukti lain yang menguatkan penelitian ini. Nah, proses pencarian bukti-bukti itulah yang disebut sebagai verifikasi. Kemudian setelah kita mendapatkan kesimpulan dari proses verifikasi, nah itu kita bisa melanjutkan proses analisis data selanjutnya, proses penelitian selanjutnya.
Jadi itu adalah analisis data dalam bentuk model Mas dan Haberman. Mungkin seperti itu ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.